Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen memori. Sebelum masuk materi, perkenalkan, nama saya Janel Apudin, NIM 18224999029. Ini konsep dasar manajemen memori. Ada register, cache memori, main memori, secondary memori. Yang pertama, register. Register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan aksesnya yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh, register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, IO address register, instruction register, dan lain-lain. Yang kedua, cache memori. Memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ini ada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama, agar kinerja dapat ditingkatkan. Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama ia akan mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, proses akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tetapi, jika data tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM. Cache memori ini ada dua macam, yaitu cache memori yang terdapat pada internal prosesor. Cache memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Hal ini bisa terlihat pada prosesor yang berharga mahal seperti P4, P3, AMD, Athlon, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas cache memori, maka semakin mahal dan semakin cepat prosesor. Yang kedua, cache memori yang terdapat di luar prosesor, yaitu berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi, meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal dan cepat. Hal ini bisa kita lihat pada motherboard dengan beraneka ragam kapasitas cache memori, yaitu 256KB, 512KB, 1MB, 2MB, dan lain-lain. Yang ketiga, main memory. Memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis memori utama ini ada dua, yaitu ROM dan RAM. ROM yaitu memori yang hanya bisa dibaca saja datanya atau programnya. Pada PC, ROM terdapat pada BIOS yang terdapat pada motherboard yang berfungsi untuk men-setting peripheral yang ada pada sistem. Contoh, AMI BIOS, Award BIOS, dan lain-lain. ROM untuk BIOS terdapat beragam jenis, di antaranya jenis Flash EEPROM BIOS. RAM yang memiliki kemampuan untuk dirubah data atau program yang tersimpan di dalamnya. Ada beberapa jenis RAM yang ada di pasaran saat ini, antaranya SRAM, EDORAM, SDRAM, DDRAM, RDRAM, VGRAM, dan lain-lain. Yang keempat, secondary memory. Berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bits. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatile. Memori ini diterapkan di storage device. Jadi akses meliputi aksi oleh driver dan physical device. Tahapan pemrosesan user program.
Di sini ada source program, compiler or assembler, dan objek modul. Ini 3 disebut compiler time. Apabila dimungkinkan letak atau alamat fisik memori diketahui sebelum dieksekusi agar langsung dapat ditulis pada source kode. Kelemahannya itu program tidak dapat direlokasi selama eksekusi. Terus ada load time. Dilakukan pada saat loading program ke memori utama. Hasil kompilasi disimpan dalam file yang berisi alamat fisik. Jika terjadi perubahan relokasi, maka kode di-load ulang. Terus executive time. Membutuhkan perangkat keras seperti MMU. MMU bertanggung jawab membantu proses perhitungan transaksi alamat logika ke alamat fisik pada saat eksekusi. Dimungkinkan suatu proses berpindah alamat sewaktu eksekusi. Di sini ada ilustrasi gambar overlay pada toolpath assembler. Untuk load keseluruhan dibutuhkan memori 200K. Jika yang tersedia hanya 150K, maka tidak bisa dieksekusi. Dengan menggunakan overlay, maka row time dibagi menjadi 2 overlay. Di sini ada overlay pass 1, terus ada pass 2. Skema swapping. Di sini ada ilustrasi baking store disk cepat yang cukup besar untuk mengakomodasi copy semua memori image pada semua user, menyediakan akses langsung ke memori image. Sender rollout, swap out, dan swap in. Pada swapping yang digunakan dalam penjadwalan prioritas, proses dengan prioritas rendah di swap out, sehingga proses dengan prioritas tinggi dapat di-load dan dieksekusi. Jadi bagian terbesar dari swap time adalah transfer time. Total transfer time secara proporsional dihitung dari jumlah memori yang di-swap. Sekian dari materi presentasi di atas. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.